Halo adik-adik, selamat datang di channel Biologikos bersama Koben. Di channel ini Koben akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, dan kimia. Pada video kali ini Koben akan bantu kalian dalam belajar fisika mengenai bab gelombang ya. Nanti kita dalam gelombang ini kita akan belajar dua ya, gelombang datang atau berjalan dengan gelombang stasioner atau gelombang diam ya. Ini Koko akan membahas gelombang berjalan dulu atau gelombang datang. Ya, jadi kita pertama ini akan membahas gelombang berjalan ya atau transversal. Ya, disebut juga gelombang datang boleh ya, berjalan ya. Nama lainnya transversal juga bisa ini. Nah, gelombang berjalan nanti kita akan mengenal istilah omega dulu aja ya. Koko jelaskan satu-satu istilahnya dulu. Omega ini kecepatan sudut ya, rumusnya 2pi kali F, bisa juga 2pi dibagi periode ya. Oke. Satuannya radian per sekon ya. Jadi omega kecepatan sudut 2pi F, 2pi per periode. Ini harusnya udah paham ya. Dimana F itu artinya ya, banyaknya gelombang dibagi waktu. Ya. Kalau periode itu adalah waktu dibagi banyaknya gelombang. Karena apa? Karena F itu adalah 1 per periode ya. Jadi, loko T kecil sama T besar beda. Beda. Jika T besar ini periode ya. Periode itu artinya waktu untuk satu gelombang ya. Waktu untuk satu gelombang. Nanti frekuensinya adik-adik tinggal seperti aja ya. Jadi langsung dibuat seper. Misalkan gini. Untuk satu gelombang butuh waktu 10 detik ya. Satu gelombang 10 detik. Berarti itu periodenya 10. Berarti nanti frekuensinya 1/10 ya. Nah, satuan periode itu sekon ya. Untuk satuan frekuensi itu hertz ya. Hz. Nah ini. Atau bisa juga putaran atau gelombang per sekon bisa. Putaran per sekon juga bisa. Ya. Jadi periode ini frekuensi. Oke. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai V, cepat rambat gelombang. Ya. Cepat rambat gelombang ini memiliki rumus lambda dikali frekuensi ya. Lambda, ini lambda ya, panjang gelombang dikali frekuensi. Bisa juga lambda dibagi periode ya. Karena frekuensi kan seperti gitu. Nah, lambda ini panjang gelombang, ini artinya satu gelombang itu panjangnya berapa jaraknya gitu ya. Panjang gelombang itu artinya panjang untuk satu gelombang istilahnya gitu ya. Nah gini, ini istilah-istilahnya. Nanti di sini kita akan bicara K ya, ada K juga. K ini adalah tetapan gelombang atau bilangan gelombang ya. Tetapan gelombang ya, ini memiliki rumus 2pi dibagi lambda. Ini nanti Koko ajarin dulu apa aja perlu dihafal dulu ya. Nanti begitu masuk rumusnya udah enak ya. Nah, nanti dari ini semua, kesimpulan ini semua untuk apa ya ini kok? Ini untuk mencari simpangan. Jadi Y ya akan mencari simpangan di suatu titik. Nah, ini rumus simpangannya. Simpangan untuk gelombang berjalan itu nanti rumusnya amplitudo sin omega T ini plus minus ya. K kali X. Nah, apa arti kata plus atau minus dari rumus ini ya, rumus yang dikurung ini? Plus ini artinya arah rambat ya. Arah rambatnya ke kiri. Jika minus itu arah rambatnya ke kanan. Ya, jadi pada umumnya arah rambat itu ke kanan. Jadi pada umumnya rumusnya itu A sin omega T min, pakai minus ya, minus Kx ya. Nah, di sini
kenapa Koko jelaskan ini semua tadi? Karena dalam rumus simpangan, nanti pada utamanya nanti kita akan mencari ini ya, simpangan di suatu titik. Kita butuh omega, nah ini rumusnya, kita butuh K, bilangan gelombang atau tetapan gelombang. Waktu ini adalah misalkan gelombang itu bergetar selama berapa detik dari sumber. Nah ini T waktunya, ini waktu getar. X ini, nah ini Koko jelaskan dulu. Di dalam gelombang ada sumber gelombang ya, ini yang akan digetarkan. Ini merambat. Nah kalau Koko ada gambar seperti ini artinya rambatnya ke kanan ya, rambat ke kanan. Nah jika arah rambat ke kanan, berarti nanti kita rumusnya pakai yang min. Ini pakai yang min di sini, ya minus. Nah di sini misalkan gue tanya berapa simpangan di suatu titik P yang berjarak sejauh X senti daripada sumbernya. Nah, jadi X itu adalah jarak dari sumber ke titik yang diminta ya. Misalkan gue minta simpangan di titik P, berarti dari sumber ke titik P. Kalau gue minta simpangan di titik Q, ya berarti maksudnya nanti dari sumber ke titik Q itu Q-nya di mana, berapa jauh itu X. Ya, itu arti kata X. Ini untuk yang gelombang berjalan. Ya, nah nanti di sini ada namanya sudut fase ya, adik-adik, sudut fase. Ini gue kasih dulu di sini ya. Gue kasih rumusnya dulu semua. Nah, sudut fase itu disebut juga theta ya. Misalkan theta di titik P, sudut fase titik P. Nah, sudut fase itu artinya ini semua yang ada di dalamnya sin ini semua. Itu disebut sudut fase. Omega T min, Koko anggap yang merambat ke kanan ya, karena pada umumnya kita menggunakan yang minus ya, umumnya yang ini. Ya. Nah, itu sudut fase. Jadi, makanya kadang-kala rumus simpangan tuh hanya seperti ini. A sin theta gitu. Nah, theta itu maksudnya ini semua. Ya, A sin theta maksudnya itu. Nah, ini namanya sudut fase. Nah, kalau ditanya di soalnya fase, ini lambangnya gini ya, ini fase, ya. Rumus fase di titik P. Ini rumusnya adalah theta di titik P dibagi 2pi. Jadi maksudnya fase itu berarti artinya berapa gelombang, ya, banyaknya gelombang, ya, untuk sudut fase di titik P itu. Berapa terjadi berapa istilahnya berapa gelombang ya. Itu fase. Kalau ditanya beda fase antara titik P dan Q misalkan ya. Nah, nanti ini ada beda fase namanya nanti delta fase gitu ya. Rumusnya delta X per lambda. Nah, delta X ini apa? Delta X ini maksudnya kalau beda fase antara P dan Q ya XP kurangi XQ. Jadi jaraknya P dikurangi jaraknya Q dari sumber dibagi lambda. Koko tulis delta XPQ aja ya ini. Nah, ini rumus-rumus yang kita pakai nanti. Jadi kita akan mengenal gelombang berjalan tuh rumusnya ada omega, kecepatan sudut, frekuensi, periode, di mana frekuensi juga bisa seper periode ya. Yang keempat rumusnya cepat rambat gelombang, bisa lambda kali F ya, atau lambda dibagi periode. Bisa juga punya rumus tetapan gelombang kita ya, K. Bisa yang keenam simpangan. Nah, pada intinya nanti kita akan mencari simpangan, kebanyakan seperti itu ya dalam gelombang ini. Yang berikutnya kita akan mengenal sudut fase, lalu beda fase. Jadi ini rumus-rumus yang perlu kita hafalkan. Ini nanti untuk yang gelombang diam atau gelombang stasioner akan Koko bahas di video bagian kedua ya. Karena nanti ini Koko akan memberi kalian contoh-contoh soal supaya lebih paham lagi ya. Jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Ini kalau ada contoh soal yang pertama ya. Ini contoh soalnya simpangan diketahui persamaannya ya. 0,01 sin 16 pt min 4 px. Ini meter. Meter di sini menyatakan bahwa simpangan ini nanti dalam meter. Kalau ini senti, berarti simpangan ini dalam senti nanti hasil akhirnya. Jadi amplitudemu ini nanti kalian ya. Ini berarti meter. Ya, amplitudonya berarti ini meter. Ya, gitu. Ini petunjuk arti kata meter di sini.
Nah, ini ada pertanyaan, tentukan amplitudo, bilangan gelombang, frekuensi, panjang gelombang, cepat rambat, dan arah rambat ya. Nah, kalau adik-adik diberitahu persamaan simpangan, nanti adik-adik sesuaikan dengan rumusnya. Nah, ini adalah rumus gelombang berjalan, karena gelombang stasioner nanti rumusnya beda lagi. Di video kedua ya, nanti Koko bahas itu. Nah, ini Koko sesuaikan dulu. Rumus simpangan gelombang berjalan itu kan A sin omega kali T min. Nah, ini kan sesuaikan aja, ini min ya. Min K kali X. Nah, gitu. Nah, jika dilihat seperti ini kelihatan nih, ini berarti amplitudo. Jadi menyesuaikan aja. Berarti jawaban A, amplitudo kita ini adalah 0,01 meter. Nah, gitu. Nah, untuk bilangan gelombang ini adalah K. Nah, dimana kalau dilihat dari posisi persamaan, ini kan sin omega T minus Kx. Nah, ini K. Ini. Nah, berarti nilai K-nya ini adalah 4pi. Nah, gitu ya. Ini bilangan gelombangnya dari Kx. Nah, ini. Loh, kok kadang-kala di soal tuh ya, di sini ada angka di depannya kurung ini, misalkan angkanya 2pi gitu ya, atau angka 2, ini adik-adik kali masuk dulu semua biar sesuai jadi satu kurung gini. Jadi jika ada angka di luar persamaan kurung ini, kalian adik-adik kalikan dulu ya, biar sesuai ya. Ini kan Koko udah bagus, ini sudah nggak ada angka di luar kurung. Maksudnya Koko kadang di soal itu ada angka di depan kurung tuh, adik-adik kalikan masuk ya. Oke. Yang C, jika ditanya frekuensi, nah frekuensi kan ada hubungannya dengan omega. Nah, ini omega T, ini sesuai nih. Berarti omeganya adalah 16pi. Nah, omega itu kan 2pi kali frekuensi ya. Ini dapat, berarti frekuensinya 8. Gitu ya. Nah, kalau ditanya panjang gelombang, nah yang ada hubungannya dengan panjang gelombang dalam rumus simpangan adalah K ya, 2pi per lambda. Berarti nanti K sama dengan 2pi per lambda ya. K-nya ini kan 4pi. Berarti lambdanya dapat ini setengah ya, setengah meter gitu. Ini yang E, kita akan mencari cepat rambat gelombang ya. V ya. Nah, V itu rumusnya adalah lambda dikali F. Ini lambdanya udah setengah, frekuensinya di 8. Berarti setengah kali 8, 4. Nah, untuk satuan kecepatan, jika tadi adik-adik ini satuannya senti, X-nya ya, X-nya ini bergantung juga. Kadang X ini walaupun ini simpangannya meter, kadang X-nya itu dalam senti. Nah, nanti adik-adik baca soalnya, X-nya ini dalam senti atau meter. Ini Koko anggap semua dalam satuan SI ya, ini meter juga ya X-nya. Jadi nanti berarti kecepatannya ini jawabannya meter. Ini bergantung pada nilai X. Jika X-nya ini senti, maka V-nya senti per sekon. Lambdanya pun senti. Jadi gini ya, satuan X ini, satuan daripada X, itu sama dengan satuannya lambda. Ya. Nanti berpengaruh juga dengan satuan V. Ya. Jadi kalau simpangan ini meter, kadangkala satuan X belum tentu meter, ya bisa aja senti tergantung soal. Ya, ini Koko anggap X-nya meter ya, dalam meter soal ini. Nah gitu ya, jadi satuannya meter semua. Nah kalau yang F ditanya arah rambat, nah kalau arah rambat adik-adik lihat dari ini persamaan ini kan minus nih, minus tuh menunjukkan arah rambat ke kanan ya, tadi penjelasannya Koko gitu. Berarti arah rambatnya ke kanan atau ke sumbu X positif. Kanan tuh sumbu X positif ya, kalau kiri sumbu X negatif. Oke, ini pengertian dari kalau adik-adik diberitahu persamaan, cara mencari semuanya, mau panjang gelombang, frekuensi, kecepatan sudut, bilangan gelombang dan semuanya. Kalau Koko ditanya sudut fase, nah sudut fase berarti ini semua. Nanti diketahui waktu dan X-nya berapa. Habis ini Koko kasih soal lain aja ya untuk sudut fase. Ini Koko ada contoh soal berikutnya ya. Tentukan sudut fase gelombang di titik P jika titik O telah bergetar 1 detik. Berarti itu maksudnya T kecil. Titik O ini apa Ko? Titik O ini berarti sumbernya, maksudnya titik S, sumber. Ya, berarti diketahui T-nya 1 sekon. Jarak P ke O, jadi maksudnya saya ada gambar titik O, ini titik P.
Ini jaraknya 2 meter. Ya, oh ini sumbernya ya. Ini bisa disebut sumber. Ya, sumber gelombang, ya. Jadi ini X berarti 2 meter. Nah, dengan V ya, cepat lambat gelombangnya 4 dengan periode gelombang 1 detik berarti T. Nah, ditanya sudut fase ya, rumus sudut fase di titik P itu kan omega T dikurang K kali X ya. Nah, omega itu kan 2πf, Koko cari dulu aja ya. Omega kan 2πf, tapi kan diketahui periode, Koko pakai yang 2pi bagi periode aja ya. Karena F itu kan seperperiode, ini kan periodenya 1, berarti omeganya 2pi dibagi 1, berarti ini dapat 2pi. Nah gitu ya. Untuk K, ini K kita ngitung lambda dulu ya, karena K kan 2pi per lambda. V kan lambda kali F. F ini kan seperperiode. Ini adik-adik boleh tulis aja, ini bisa juga lambda bagi periode ya. Diketahui V sama periode, berarti lambda adalah V dikali periode ya. 4 dikali 1. Ini jawabannya 4 meter. Nah, ini udah dapat omega sama K lambda ya. Berarti kalau Koko tanya berapa nilai K, berarti K adalah 2pi per lambda ya. Berarti hasilnya 2pi per 4 atau setengah pi. Nah, nanti kalau adik-adik tanya berapa sudut fase, nanti adik-adik tinggal ngisi aja, ini enak udah ketemu semua. Omeganya 2pi. Ini diisi. Waktunya adik-adik pakai yang waktu kecil ya, T kecil bukan yang periode ya ini. Ya, yang waktu sumber bergetarnya berapa lama. Min K-nya setengah pi, X-nya 2 meter. Nah, ini hasilnya adalah 2pi kali 1 2pi ya, min pi. Ini setengah coret. Berarti hasilnya pi nih. Nah, ini dapat nih sudut fase ya. Mungkin kalau Koko tambahin pertanyaan, berapa fase titik P-nya? Ini Koko tambahin aja ya. Fase P, ini fase ya. Itu berarti theta dibagi 2pi. Nah, sudut fase P kan dapatnya pi nih. Pi bagi 2pi, berarti jawabannya setengah. Nah, ini kalau ditanya fasenya. Ini cara mencari sudut fase dan fase ya. Ini kok ada grafik ya, gambar grafik gelombang, di mana ini sumbu X-nya adalah waktu ya. Ini waktunya. Nah, adik-adik kalau diberitahu gambar grafik gelombang ya, adik-adik lihat satu gelombang dulu. Nah, ini satu gelombang. Nah, ini satu gelombang ya. Dari sini sampai sini, ini satu gelombang. Nah, ini dari 5 detik sampai 15 detik ya. Berarti artinya satu gelombang itu butuh waktu, dikurangi aja ya, 10 detik. Jadi istilahnya satu gelombang butuh 10 detik ya, 5 menjadi 15. Berarti artinya apa? Satu gelombang butuh waktu 10 detik, itu artinya periode ya. Periodenya 10 detik. Nah, untuk arti kata 10 meter ini artinya untuk lambda biasanya. Jarak itu untuk lambda kalau jarak gelombang. Jadi misalkan gini. Ini adik-adik lihat ya, dari puncak ke puncak ini, misalkan ada dua buah kubus misalkan ya. Ini berjarak dari puncak ke puncak ya, di antaranya terdapat satu lembah. Ini namanya lembah. Itu bisa seperti ini gambarnya. Dari puncak-puncak diantaranya ada satu lembah. Jadi harus bisa menggambar gelombang ya adik-adik ya. Ini artinya diantara puncak-puncak ada satu gelombang, satu lembah. Ya, kalau misalkan puncak-puncak ada dua lembah, antara dua kubus itu ada puncak sama puncak, tapi ada dua lembah, berarti gambarnya gini. Diteruskan. Nah, ini ada lembah lagi, kan dua lembah, lalu puncak lagi. Jadi antara puncak ada dua lembah. Jadi ini artinya puncak, ini artinya lembah ya, lembah yang di bawah itu lembah. Oke. Nah, ini artinya kalau dari puncak ke puncak ini artinya berapa gelombang kan gitu ya. Nih kita lihat dari puncak ke lembah itu setengah gelombang sebenarnya, atau dari titik ini ke titik ini ya setengah gelombang sama. Jadi ini setengah gelombang. Nah, ini ke sini itu setengah gelombang. Berarti setengah gelombang tambah lagi setengah gelombang. Berarti ini artinya satu gelombang. Jadi artinya apa? Satu gelombang itu butuh jarak
itu 10 meter. Nah, gitu. Apa arti kata satu gelombang itu 10 meter? Itu berarti lambdanya, panjang gelombangnya. Nah, kalau Koko pertanyaan soal dari gambar ini ditanya berapakah cepat rambat gelombangnya? Tanya V. Nah, V itu kan lambda kali F atau lambda dibagi periode. Kita pakai yang lambda bagi periode aja ya. Nah, ini 10 per 10 berarti 1. Nah, ini pertanyaan soalnya adalah V, cepat rambatnya berapa. Gitu aja ya. Ini adik-adik kalau ada gambar seperti ini maksudnya seperti pegas ya. Istilahnya ada rapatan, regangan ya. Ini adik-adik pengertian daripada pegas ini rapatan, regangan. Kalau adik-adik ditanya pusat ke pusat rapatan, antara pusat rapatan ya, itu artinya 1 lambda. Jadi ini artinya 1 lambda ya. Atau pusat regangan ke pusat regangan itu juga 1 lambda. Pusat ya, yang Koko bilang ini pusatnya ya. Nah, ini. Nah, kalau dari gambar ini yang diberitahu ini adalah ujung ya, ujung rapatan ke ujung regangan. Jadi ini ujungnya. Ya, ujung. Nah, kalau ujung ke ujung, kalau misalkan pusat ini kan istilahnya pusat rapatan. Jadi kalau dari ujung ini, ujung rapatan ke ujung regangan, ini disebut 1 gelombang. Jadi 1 lambda. Jadi istilahnya seperti itu. Kalau kita bicara dari ujung. Tapi kalau bicara dari pusat ke pusat itu 1 gelombang. Ya. Nah, kalau ada gambar gini, ini kelihatan, ini maksudnya dari ujung ke ujung ya, gambar ini ya. Jadi ini berarti ujung rapatan ke ujung regangan 1. Nah, ini kan ujung rapatan ke ujung regangan lagi, berarti ini 1 gelombang lagi. Nah, ini. Dengan kata lain, 50 cm ini adalah terjadinya 2 lambda ya. Jadi Koko langsung jawab ya. 2 lambda ini adalah 50 cm. Berarti lambdanya 25 cm. Nah, gitu ya. Atau kalau dalam SI 0,25 meter ya. Satuan internasional tuh pakai meter ya. Nah, waktu rambat dari A ke B adalah 0,5 detik. Ini menunjukkan bahwa 2 gelombang itu adalah butuh waktu 0,5. Nah, periodenya berapa? Artinya gini aja. Jadi untuk ini anggap T kecil aja ya, 0,5 sekon. Ini N-nya adalah 2. Maksudnya 2 gelombang. Ya, berarti nanti di sini adik-adik bisa nyari periode. Ini periodenya T dibagi 2. Ya, 0,5 bagi 2 berarti hasilnya 0,25 sekon ya. Ya, kalau ditanya berapa V, V-nya berarti lambda dibagi periode, hasilnya 0,25 bagi 0,25 berarti dapatnya 1 ya. Nah, gitu. Jadi adik-adik jangan bingung ya, 1 rapatan utuh ini artinya setengah lambda ya. 1 regangan utuh itu ya setengah lambda, maksudnya gitu ya. Jadi kalau cuma separuh rapatan ini berarti 1/4 lambda ya, 1/4 lambda nanti gitu. Jadi kalau dari pusat ke ujung regangan berarti 1/4 sama setengah lambda, 3/4 lambda. Intinya gitu aja ya. Ini ada sebuah gelombang merambat ke arah kanan ya. Ada contoh soal berikutnya ini. Arah kanan berarti nanti kita menggunakan minus ya. Dari sumber A ke titik B. Jadi kita mulai gambar dulu aja biar paham. Ini ada titik A, ini ada titik B, merambat ke kanan dengan kecepatan V. Ini gue tulis V-nya ya. 45 dengan frekuensi 15 dengan amplitudo ini 10 cm. Adik-adik ubah jadi 0,1 meter ya. Itu ya. Diubah dulu. Terus titik C berada di antara A dan B berjarak 7 meter dari A. Jadi maksudnya ini ada titik C berjarak 7 meter dari A. Nah, ini kita sebagai X ya. Jadi X-nya C 7 meter ya. Jika A telah bergetar selama 5 detik, berarti maksudnya sumbernya bergetar 5 detik. Berarti T-nya 5 detik. Dan arah gerak pertama ke atas, itu maksudnya arah gerak pertama ke atas itu amplitudonya positif ya. Ini arah ke atas. Loh, kok kalau arah gerak pertamanya ke bawah ya Pak? Berarti amplitudo kita ini minus. Gitu ya. Itu menunjukkan gerak ke atas atau ke bawah itu amplitudonya ya.
Nah, ditanya simpangan titik C saat itu. Nah, rumusnya simpangan gelombang berjalan kan Y di titik C gitu aja ya. A sin omega T min K kali X ya. Nah, ini amplitudenya 0,1 sin, kok omeganya cari dulu ya. Omega di sini aja. 2πf. Jadi 2pi dikali 15. Berarti 30pi ya. Nah, ini 30pi ya. Dalam waktu 5 detik mintanya. Berarti T-nya isi 5 min K-nya Koko cari lagi ya. K ini kan 2pi per lambda. Berarti 2pi dibagi, nah ini lambdanya cari dulu. V kan lambda kali F. Berarti lambda itu adalah ya V per F. Jadi 45 bagi 15. Dapatnya 3 ya. Nah, gini. Oke, itu lambdanya. Berarti ini 3. Ya. Nanti K-nya di sini 2pi per 3 dikali X. Nah, X-nya kan berjarak 7 meter. Berarti 7 ya. Nah, ini. Nah, kita mulai menghitung simpangannya ya. 0,1 sin 150pi min 14pi per 3 ya. Ini Koko ngitungnya gini dulu ya. Ini 0,1 sin 150pi min, ini Koko buat pecahan rasional ya, ini jadi 4 2 per 3pi ya. Ya, ini kan 4 2 per 3pi. Nah, ini kita hitung sini ya. Y sama dengan 0,1 sin, berarti 150 kurangi 4 ya, 146 berarti apa? 145 sepertiga ya, pi. Nah, adik-adik, cara menghitung sin yang begitu besar seperti ini ya, kita hilangkan bilangan genapnya. Kenapa? Karena istilahnya satu putaran kan 2pi. Jadi setiap 2pi nanti adik-adik kembali lagi ke 0, kembali ke 0 derajat gitu terus. Jadi maksudnya apa kok? Jadi nanti ini Koko kurangi 144 ya. Bilangan genap terdekat ya, bilangan genap terdekat, karena kelipatan genap untuk satu putaran itu 2pi ya. Jadi maksudnya nanti hasil simpangannya ini adalah 0,1 sin 1/3pi ya. Nah, gini ya, jadi langsung tinggal 1/3pi, hilangkan yang bilangan genap. Nah, ini kalau dihitung ini kan 4/3pi ya. 4/3 itu 180 bagi 3 60 kali 4 240 ya. Ini anggapannya sin 240. Sin 240 itu berarti kuadran 3, dia minus ya. Minus sin 60 ya, setengah akar 3. Nah, berarti hasil simpangannya ini adalah minus 0,05 akar 3 meter ya. Nah, ini Koko jelaskan ulang ya yang dikurangi 144 biar lebih paham ya. Jadi istilahnya satu putaran itu dalam sinus ya, itu adalah 2pi ya. Satu putaran itu 2pi. Setiap kelipatan 2pi atau 360 derajat dia berarti kembali ke 0. Jadi kalau 145/3pi ini artinya 2pi sampai 144, ini artinya ada 72 kali putaran ya, 72 kali putaran. Terus sisanya itu tinggal 1/3pi ini. Nah, ini yang kita hitung, karena kalau sudah satu putaran dia kembali ke awal lagi gitu ya, pengertian daripada sin konstan. Ini kok ada contoh soal berikutnya ya. Jadi ini ada gambar gelombang ya. Kita lihat ini ada jarak AB 4,5 cm. Kita lihat ya dari gambar ini ya. Kita lihat, carilah satu gelombangnya dulu. Ini kan hati-hati, ini senti. Jika senti ini menunjukkan jaraknya ya, berarti dia menyimpulkan bahwa itu lambda nanti panjang gelombang. Jadi gini, ini sampai sini, nah sampai sini, ini ke sini ini artinya satu lambda ya, satu gelombang ya toh, dari puncak ke puncak. Nah, ini adik-adik lihat ya, ini kan setiap kelipatan setengah, ini setengah, ini berarti setiap ini adalah setengah. Jadi ini 2 ya. Jadi kan ini
seperempat gelombang ini setengah gitu loh. Ini 1 ya, berarti 1,5, ini 2. Berarti dengan kata lain satu gelombang itu butuh 2 cm. Berarti nanti dari gambar itu adik-adik bisa menyimpulkan bahwa lambdanya kita dapat itu 2 cm. Nah gitu ya. Nah di sini jarak AB 4,5 cm. Nah ini Koko tulis dulu aja ya, jarak AB 4,5 cm, butuh waktu setengah detik. Nah ini adik-adik kalau diketahui jarak dan waktunya, ini bisa mencari kecepatannya ya, S sama dengan V kali T ya, rumusnya jarak ya. Nah ini kan 4,5 cm, V dikali 0,5 ya detiknya. Berarti V-nya ini Koko dapat 4,5 dibagi 0,5 ya. Jadi ini 9 cm per sekon. Kenapa senti? Karena Koko menggunakan satuan senti tadi jaraknya. Ya, gitu ya. Nah, ini dapat V, dapat lambda. Nah, dalam rumus simpangan Koko butuh apa? Omega. Omega kan 2πf frekuensi. Jadi dari V sama lambda, ini Koko nyari frekuensi dulu ya. V sama dengan lambda dikali F ya. V-nya kan 9. Lambdanya 2. Nah ini dapat frekuensinya 9/2 ya, Hz. Nah gini, ini frekuensinya dapat. Nah untuk mencari omeganya, ini kan 2πf, berarti 2pi kali 9/2 ya, ini dapat 9pi ya, radian per sekon. Nah ini dapat omega. Nah dalam persamaan simpangan ya, Koko butuh K. Di sini Koko cari dulu ya. K itu adalah 2pi dibagi lambda. Berarti 2pi dibagi, ini lambdanya adik-adik dapat 2 ya. Berarti dapat pi nih hanya. Tapi ingat ya, nanti satuannya dalam senti semua ini. Koko nggak ngubah. Nah, kita mulai masuk ya, karena pertanyaannya adalah persamaan simpangan. Kita tulis dulu ya. Rumusnya simpangan kan A sin omega T. Kenapa minus? Karena arah rambatnya ke kanan ya. K kali X. Nah ini Koko ada tambahan theta 0 ya, karena melihat daripada gambar soal. Theta 0 ini adalah sudut fase awal ya. Nah sudut fase awal itu kadangkala ini nggak ada nilainya 0. Kok tahu kapan 0? Jadi misalkan kalau di soal cerita nggak ada keterangan sudut fase awal, nggak ada cerita dia gelombangnya bergerak dari mana, ngerti? Mula-mula dari mana, itu dianggap 0 ya. Nah kalau dilihat dari gambar ini mula-mulanya bukan dari titik 0. Maksudnya gini, jika dimulai dari titik 0 tuh gambarnya gini. Nah ini gambar gelombang sinus dimulai dari titik 0. Nah ini. Nah kalau dimulai dari titik setimbang, berarti artinya theta 0-nya itu 0. Jadi adik-adik nggak perlu ngisi tambah theta 0, nggak perlu. Seperti rumusnya Koko ini tadi, yang sebelumnya Koko jelaskan. Ya, jadi theta 0 kalau dimulai dari titik setimbang itu 0. Nah permasalahannya, ini kan dimulai dari puncak nih gambarnya. Jika dimulai dari puncak, itu artinya theta 0-nya itu setengah pi. Jadi kalau di dalam soal cerita ya, dalam soal cerita, misalkan kapan ada theta 0, misalkan gini, gelombang bergerak dari puncak gelombang. Nah itu ada itu. Tapi kalau dia tidak ada keterangan mula-mula dari mana, ya adik-adik anggap aja itu 0, nggak ada theta 0 ya. Oke, kita isi ya. Ini mulai Y. Loh kok amplitudo berapa? Amplitudo itu adalah jarak dari titik setimbang sampai puncak atau sampai lembah. Nah ini kan jaraknya 2 ya, dari titik setimbang ke 2 ke 4. Jadi amplitudonya Koko ini 2. Ini Koko tulis 2 ya. Ini. Kok tahu 2 kok? Karena ini jarak dari titik setimbang ke puncak ya. Sin omeganya tadi udah Koko cari ya. 9pi kali T min, karena ini pi X tambah theta 0-nya setengah pi. Dan dapat. Kenapa ada theta 0? Karena bergeraknya dari puncak gelombang ya. Nah kadangkala kalau adik-adik disuruh seperti bentuk 2pi-nya di luar, nah kadangkala itu ya persamaan gelombang itu ada 2pi di depan ya. Maksudnya ini adik-adik keluarkan aja 2pi semua ke depan. Kalau ini dikeluarkan ke depan 2pi, ini jadinya 9/2T
Ya kan, istilahnya gini, misalkan adik-adik bingung, ini kalikan aja, coba kalikan ulang, kan 9 pt sesuai, min x per 2 ya, supaya jadi pi, plus 1/4. Nah itu kalau misalkan kita mengeluarkan 2 pi ya. Tapi adik-adik, misalkan adik-adik diberitahu persamaan seperti ini di soalnya ada angka 2 pi di depan, malah adik-adik harusnya masukkan dulu supaya tahu omega berapa, K berapa gitu ya. Jangan ada angka di luar gini. Ini Koko jelaskan ini, maksudnya kalau kadang-kala di soalnya diminta dalam bentuk 2 pi, misalkan pilihan ganda itu, kok ada 2 pi nya di depan ya, itu maksudnya dikeluarkan. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua di sekolah ya. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.